Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film Night of the Demons tahun 2009. Filmnya itu bercerita tentang sekumpulan anak muda yang diteror sama setan rumah angker. Wih, seram kali filmnya ini weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi cerita filmnya tuh gini weh. Waktu itu kan di malam Halloween ada pesta dugem di rumah angker. Rumah ini udah 50 tahun gak pernah ditempati. Tapi si Angela nekat kali nyewa rumah itu untuk dijadiin tempat pesta Halloween. Ada lah ya kan 3 cewek cantik yang ikutan ke acara dugem. Mereka bernama Maddie, Lily, dan Susan. Di sana Lily ketemu dengan gebetannya, Dex. Abis itu pacarnya si Maddie, Colin, juga ada di sana. Tapi dia lagi sibuk jualan gula bubuk. Kalau si Lily jomblo, jadi bebas dia main dengan siapa aja. Joget-joget mantap lah orang itu semua ya kan. Jup ajup ajup, jup ajup ajup, jup ajup ajup. Woi, paten kali pokoknya orang itu joget. Jadi ngerasa pengen ikutan juga aku. Si Lily dan Dex udah panas, jadi mereka lanjut dengan main gerobak sorong. Pesta dugem Halloween baru dimulai, tapi tiba-tiba aja lampu mati. Ternyata ya kan, polisi datang dan ngebubarin acara pesta. Jadi berpanikan lah semua orang. Si Colin buru-buru buang sisa gula bubuk ke dalam ventilasi. Abis itu langsung berondok dia. Waktu polisi selesai ngasih surat denda ke Angela, Maddie, Lily, dan yang lainnya balik masuk lagi ke dalam rumah buat nyari si Susan. Nggak taunya ternyata dia baru aja bangun dari teler. Si Colin mohon-mohon ke Angela agar dikasih tahu arah ruangan ventilasi. Dan rupanya ventilasi menuju ke ruang bawah tanah. Dicari orang itu dua lah ya kan. Gak sengaja Colin nemu pintu rahasia. Terkejutlah mereka karena di dalam ada banyak tengkorak. Angela langsung cepat-cepat ngasih tahu ke yang lain. Bukannya ketakutan, malah kesenangan pula dia. Ada lain-lainnya kakak ini ya kan. Untung cantik. Waktu mereka mau telepon polisi, mendadak sinyal jadi gak ada. Di tempat itu Colin berhasil nemu gula bubuknya. Dan si Angela nengok ada gigi emas. Asal main dimasuk-masukkan aja jarinya. Tiba-tiba aja jebret, tergigit jari sampai berdarah. Oh, udah gak betul dipikir mereka. Jadi langsung cabut aja lah orang itu semua dari sana. Gak taunya ya kan, gerbang terkunci, gak bisa terbuka. Karena udah larut malam, jadi mereka terpaksa buat bermalam di rumah angker. Gara-gara gigitan tengkorak tadi, si Angela mendadak jadi lemah, letih, lesu, lelah, lunglai. Padahal tadi kan lasak kali dia. Pergi ke kamar mandi lah dia buat cuci muka. Tiba-tiba aja ya kan, mata berubah jadi emas. Habis itu kukunya jadi panjang-panjang kayak mak lampir. Wih, ngeri-ngeri. Di ruang tengah, yang lain pada asik main botol cipo-cipoan. Ikutan main juga lah si Angela. Waktu Dex yang mutar botol, kebetulan kena pula si Angela. Oh, nggak pakai basa-basi, langsung dikasih lah godaan jablay. Ya tentu aja Lily jadi cemburu. Pas udah lepas, si Dex mendadak jadi oyong. Dibawalah ke kamar sama Lily. Nggak taunya mereka malah main gerobak sorong lagi. Dan nggak berapa lama ya kan, mendadak si Dex dan Lily juga berubah jadi setan. Maddie, Colin, dan Jason pergi keluar lagi. Mereka nyari ke halaman belakang. Mana tahu ada gerbang rahasia buat keluar dari sana. Sekarang yang di ruang tengah tinggal Susan dan Angela. Awalnya cuma nari-nari biasa orang itu. Nggak taunya tiba-tiba aja Angela udah berubah jadi setan kambing. Terkejut ketakutan lah dia. Dan nggak pakai banyak bacot, seret, lepas kulit muka si Susan. Sadis. Setelah dicari-cari, di halaman belakang sama sekali nggak ada jalan keluar. Jadi masuk lagi lah orang itu ke dalam rumah. Mereka manggil-manggil kawan yang lain, tapi nggak ada satupun yang nyaut. Jadi bingung lah, kemana pula semua orang. Tiba-tiba aja Susan ngedorong jatuh Maddie. Wih, udah nggak bermuka lagi dia. Jadi kembut ketakutan lah orang itu. Diambil tempat lilin, gedegam. Setelah berhasil lepas, orang itu 3 masuk lagi ke ruang bawah tanah. Dicarilah senjata buat ngelawan. Si Jason beruntung kali dapat shotgun.
Namun waktu setan mau ke situ ya kan, saking ketakutannya, mereka malah sembunyi di ruang tengkorak. Medi terbengong. Tadi kan badan tengkorak ada 7, tapi sekarang kok malah jadi tinggal 3. Gak sengaja di sana mereka nemu pintu bawah tanah lagi. Masuklah orang itu ke dalam. Jalan pelan-pelan, pelan-pelan. Pas udah di ujung, ternyata jalannya buntu pula. Putar baliklah orang itu. Mendadak akar-akar pohon ngelilit badan mereka. Pada berdatangan si setan-setan. Gak sengaja mereka nemu gergaji. Abis berhasil lepas, Jason langsung ngasih tembakan. Jeder! Wop, gak mempan rupanya. Si Colin nemu besi cor yang berkarat. Pas kena tangan si setan, langsung berasap tangan. Oh, udah tahulah dia kelemahannya. Satu persatu dihantamin. Ketepak, ketepuk. Dan akhirnya mereka berhasil kabur naik ke atas lagi. Naiklah orang itu ke lantai 2 ya kan. Mereka asal masuk aja ke kamar yang kosong. Namun gak sengaja si Colin nengok ada yang aneh dengan tembok kamar itu. Ternyata cat tembok bisa dikopek. Langsung dikopekkan aja lah seluruh cat tembok. Rupanya kan ada banyak tulisan dan mantra-mantra tentang rahasia rumah angker itu. Jadi ceritanya tuh dulu si pemilik rumah, Evangeline, coba-coba belajar ngelakuin ritual agar dia bisa dapatin cinta dari orang yang dia sukai. Namun ternyata mantra yang dia baca salah dan malah ngebuat setan neraka keluar. Abis itu si setan nipu dia agar ngundang 6 orang ke rumah. Tujuan hal tersebut dilakukan agar orang-orang tadi ditumbalkan biar keluarga si setan bisa muncul ke dunia. Ketika Evangeline sadar kalau dia udah ditipu, sebagai tumbal terakhir, dia akhirnya nekat bunuh diri agar rencana si setan gagal. Sebelum ART rumah itu pergi dari sana, dia nulis seluruh kejadian di tembok dan juga sekalian ngegambar mantra pelindung yang dia dapat dari buku majikannya. Jadi kayak gitulah cerita asal-usul dari mana setan itu berasal. Sekarang mereka merasa aman di kamar. Si setan pun gak berani masuk ke dalam. Awalnya senang-senang orang itu. Soalnya kan durasi waktu si setan nyelesain ritual hanya berlaku di malam Halloween aja. Namun tiba-tiba di seluruh tembok ngalir banyak darah. Si setan berencana hapus semua mantra pakai darah. Abis itu bermunculan tangan setan di mana-mana. Gak tinggal diam, mereka ngambil arang dan nulis mantra-mantra yang udah terhapus. Cepat-cepatlah orang itu ngegambar lagi. Dan akhirnya tangan-tangan si setan pun cabut pergi dari sana. Gak berapa lama, mendadak mereka terkejut karena ternyata hari udah pagi. Ngeberaniin dirilah mereka buat keluar. Pas udah sampai di lantai bawah, si Colin merasa ada yang aneh. Udah pagi tapi kok masih ada suara jangkrik. Dicampain dia botol ke arah kaca pintu. Dan rupanya hari masih malam. Mereka nggak nyangka kalau udah terkena genjutsu. Dan tiba-tiba aja di belakang setan udah pada ngumpul. Oh, mana ada cerita. Langsung saling hantamlah mereka. Pukpak, pukpak, pukpak. Si Jason sial kali, dimakani isi perutnya. Dan dia pun langsung berubah jadi setan. Mereka dua cepat-cepat masuk ke dalam kamar tadi. Baru juga narik napas bentar. Tiba-tiba aja kaki si Colin ditarik. Sampai jatuh ke ruang bawah tanah dia. Dengan nekat Medi ngambil tali buat turun ke bawah. Pas si Colin mau ditolongin, mendadak dia berubah jadi setan. Ternyata tadi pas bertumbuk di lantai bawah, dia udah kena gigit. Oh, langsung kena sepak lah kepala otak. Secepat mungkin Medi lari menuju ke kamar atas. Dan dia pun berhasil masuk lagi. Sekarang tinggal si Medi lah tumbal terakhir. Dia nyiapin semua peralatan tempur. Tali disiapin. Abis itu lubang shotgun dimasukin paku berkarat. Pas persiapan udah selesai, ditantangin dialah semua setan. Sini kalian setan kambing biawak. Gak takut aku. Ya tentu aja pada berdatangan semuanya. Si Medi langsung ngasih tembakan. Jedar, jeder, jedar, jeder. Namun ternyata nyawa si setan gak habis-habis. Ditengok udah mau jam 6 dan hari pun juga udah mulai pagi. Medi make cara terakhir. Dikalungkan tali ke leher. Dan dengan nekat dia terjun gantung diri. Bersamaan sinar pagi pun muncul dan masuk ke dalam rumah. Pada bermatianlah semua setan-setan. Terbakar hangus jadi debu. Semua arwah mereka balik lagi jadi tengkorak. Gak taunya si Medi masih hidup. Dia ternyata juga ngikat tali ke perutnya. Itulah yang buat batang leher gak patah.
Dengan merasa senang karena selamat dari teror setan kambing, Maddie pun langsung segera keluar dari rumah itu. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur film Night of the Demons tahun 2009. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan main gerobak sorong di rumah angker. Oke? Ya udahlah dulu ya weh. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and